Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekedar mengingatkan bahwasanya ini sudah tanggal 8 Dzulhijjah. Berarti beberapa jam ke depan saudara-saudara kita dari seluruh penjuru dunia, kaum muslimin di kota Mekah, itu para jamaah haji itu akan memakai ihramnya kembali. Namanya hari Tarwiyah. Mereka masih tengah malam di sana. Atau sudah masuk subuh, menjelang subuh. Kita doakan mereka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada mereka, kekuatan, kelancaran, dan keamanan, keselamatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka seluruhnya haji yang mabrur, di mana tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang meraih haji yang mabrur, dia akan kembali seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya, itu suci dari dosa. Kemudian yang kedua, berarti besok insya Allah kita akan puasa Arafah. Ini hari Tarwiyah, besok hari Arafah, yang mana di pagi harinya para jemaah haji akan bertolak dari Mina. Setelah mereka mabit di Mina, mereka akan berjalan menuju Arafah, wukuf sampai terbenam matahari. Jadi besok insya Allah puasa Arafah, yang kata Nabi SAW, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Puasa di hari Arafah, puasa sunnah, kata Nabi SAW, saya harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dia menghapuskan dosa setahun yang lalu, dosa tahun lalu dan dosa tahun yang setelahnya. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Ushulun fit Tafsir di Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih di biografi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita sudah baca kemarin. Lanjutan di paragraf 3 yang terakhir ya, atau masih di tengah ya. Qala rahimahullah, setelah beliau menyebutkan kisah bahwasanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ke majelisnya, majelis syura atau majelis yang biasa beliau bermusyawarah padanya, ini orang-orang muhajirin berkata, tidakkah kamu memanggil juga anak-anak kami? Ya, maksudnya mereka juga punya anak-anak sebaya dengan Ibnu Abbas. Sebagaimana kamu memanggil Ibnu Abbas, maka Umar menjawab mereka dengan ucapannya, "Dzakum fatal kahul." Itu adalah fatal kahul. Fatan itu pemuda, tapi al-kahul cara berpikirnya dewasa. Lahu lisanun sa'ul, dia punya lisan yang senantiasa bertanya, sering bertanya, tanya tentang ilmu, tentang faedah Al-Quran dan Sunnah. Wa qalbun aqul, dan dia punya hati yang cerdas, yang berakal. Dan sebelumnya ada yang butuh diluruskan kemarin juga. Itu saya sebutkan bahwasanya Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum diutusnya Nabi SAW. Ini keliru. Yang benar adalah 3 tahun sebelum hijrah. Ya, 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa paham ini tepatnya tahun ke-10 ya, atau ke-11 setelah diangkatnya Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Paham ini? Berarti selisih umur Ibnu Abbas dengan Ali bin Abi Thalib sekitar 20 tahun. Karena Ali bin Abi Thalib dilahirkan sebelum diutusnya Nabi 10 tahun. Kemudian 10 tahun berikutnya baru Ibnu Abbas lahir. Ya, sekitar 20 tahun selisih jaraknya. Ya, jarak selisih antara siapa? Ali bin Abi Thalib dengan Abdullah bin Abbas. 3 tahun sebelum hijrah.
Berarti umur siapa? Umur Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu sekitar 13 tahun. Ya, ketika Nabi SAW wafat. Dan memang ketika itu dia bilang, ya, di sebagian riwayat hadis dia bilang sudah mendekati ihtilam. Ya, sudah mendekati usia dewasa, sekitar 13 tahun. Paham ini? 13 atau 14 tahun. Radhiyallahu anhum. Jadi di sini beliau melanjutkan kisahnya, thumma da'ahum dzata yaumin. Sudah dibaca kan kemarin? Thumma da'ahum dzata yaumin fa adkhalahu ma'ahum liyuriyahum minhu ma ra'ah. Kemudian ini berarti ada jeda waktu antara ucapan mereka ini. Paham ini orang-orang muhajirin, ya. Bahwasanya kita juga punya anak-anak, kenapa tidak dipanggil juga sebagaimana kau panggil Ibnu Abbas? Setelah berlalu beberapa waktu, Umar da'ahum, memanggil mereka. Ini da'a, ini artinya memanggil, bukan berdoa, bukan mendoakan. Di sini da'ahum, memanggil mereka. Dzata yaumin, pada suatu hari. Fa adkhalahu ma'ahum. Kemudian Umar radhiyallahu anhu memasukkan dia kembali kepada Ibnu Abbas. Umar memasukkan Ibnu Abbas ma'ahum, bersama mereka di majelis. Untuk apa? Liyuriyahum minhum ara'ah. Agar Umar yuri. Ara yuri artinya memperlihatkan. Perhatikan ya. Ra'a, yara. Paham ini? Ini muta'addi kepada satu maf'ul. Ketika diwazankan dengan wazan af'ala, maka dia 1 tambah 1. Maf'ulnya jadi 2. Liyuriyahum hum maf'ul awal. Ma maf'ul tsani. Jadi agar supaya Umar memperlihatkan kepada mereka, kepada para sahabat muhajirin, apa yang Umar lihat dari Ibnu Abbas, dari kecerdasan dan ilmu. Paham ini? Itu tujuannya, sengaja dikumpul, di setting. Ya, paham ini? Dipanggil Ibnu Abbas, panggil mereka semua. Faqala Umar. Kemudian Umar berkata. Ini dinampakkan ini ya, kecerdasan ya dan ilmu Ibnu Abbas. Ma taqulun? Apa yang kalian katakan fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath hatta khatama surat. Kata Ibnu Abbas, Umar radhiyallahu anhu kepada seluruh peserta majelis, khususnya orang-orang muhajirin, apa yang kalian katakan? Bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala itu di surah An-Nasr? Ya, satu surah pun. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Hatta khatama surata, sampai Umar menyelesaikan surah An-Nasr 3 ayat. Apa pendapat kalian? Apa tafsirnya? Ya. Taib faqala ba'dhum, sebagian dari mereka berkata, umirna an nahmadallaha wa nastaghfirahu idza fataha alaina atau futiha alaina. Allah Subhanahu wa taala amarona. Ya, sebelum nun di fathah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memuji Allah. Taib, untuk beristighfar kepadanya ketika terbuka ya untuk kita Mekah, ya ketika Fathah Mekah. Wa sakata ba'dhum, dan sebagiannya diam. Paham ini? Taib, sudah selesai, semua sudah menjawab kecuali Ibnu Abbas. Memang sengaja nanti. Ya, jadi ini pertanyaan ditujukan kepada semua peserta majelis kecuali Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, karena kalau dikasih kesempatan semuanya, dia pasti akan angkat tangan minta izin menjawab. Paham ini? Ya, biarkan dulu semuanya selain Ibnu Abbas dikasih kesempatan menjawab. Sebagiannya diam, sebagiannya menjawab bahwasanya ini perintah untuk memuji dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kata Umar, faqala Umaru ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kadzalika taqul. Umar berkata kepada Ibnu Abbas, apakah demikian kamu katakan? Sama dengan sebagian sahabat muhajirin, itu ini perintah untuk memuji Allah dan beristighfar. Qala la. Ibnu Abbas menjawab tidak. Ya, paham ini? Ibnu Abbas menjawab tidak. Qala fama taqul? Umar menjawab, kalau begitu apa yang kamu katakan tentang surah ini? Qala huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Katanya surah ini adalah ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Ini menandakan bahwasanya dekatnya ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal antum tahu
Fathu Makkah dengan meninggalnya Nabi itu jaraknya tahunan, 1 tahun lebih. Paham ini? Di tahun ke-8 Hijriah di bulan Ramadan, 8, Taib 9, 10, sekitar 2 tahun lebih. Paham ini? 9, 10. Iya, 2 tahun lebih. Nabi wafat di tahun ke-11 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Tapi Ibnu Abbas bilang ini ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ini? A'lamahu Allahu lahu idza jaa nasrullahi wal fath. Yang Allah beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'lama al-ajal Allahu lahu ay li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah beritahukan ajal tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang nasrullah, pertolongan Allah. Wal fathu fathu Makkah. Dan fath di sini adalah fathu Makkah. Karena ingat idza jaa inna fatahna laka fatham mubina, itu fathu apa? Sulhu al-Hudaybiyah. Nah, kalau ini fathu Makkah. Fadzalika alamatu ajalika. Ya, ketika datang pertolongan Allah, fathu di sini fathu Makkah, maka kata Ibnu Abbas itulah alamatu ajalik, alamat ajalmu, tanda ajalmu ya Rasulullah. Fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya, innahu kana tawwab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tawwab. Ya, tawwab sini maknanya dua. Yang pertama tawwab, dia adalah tawwab, itu yang maha memberi hidayah kepada para hambanya untuk bertobat. Ya, jadi jangan kira itu kebetulan, itu orang tobat itu kebetulan. Ya, kebetulan sadar, kebetulan tobat, tidak. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada yang tobat kecuali itu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih hidayah, Allah yang sadarkan, Allah yang jadikan dia tobat. Setelah itu, setelah hamba tobat, Allah yang terima tobatnya dan Allah yang balas. Ya, taib hamba tersebut atas tobat itu. Itulah tawab. Subhanallah. La ilaha illallah, ya. Dimananya dua. Dialah yang memberi hidayah untuk hamba untuk bertobat. Setelah hamba itu bertobat, makna yang kedua, Allah terima tobat. Ya, paham ini. Walaupun mungkin kita ya namanya manusia banyak sekali kekurangan. Tobat juga Masya Allah banyak kekurangannya. Ya, tapi Allah At-Tawwab. Ya, jangan khawatir. Rob kita, Rabbuna, itu diantara namanya adalah At-Tawwab, yang maha menerima taubat. Jadi jangan kita berhenti bertobat. Sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai syaitan masuk, ya, membisikkan kepada kita bahwasanya tidak ada taubat bagimu. Itu pendusta. Pendusta. Ya, siapa bilang tidak ada taubat? Taubat terbuka dan terus terbuka sampai ajal, sampai di kerongkongan kita, sampai nafas kita sampai di kerongkongan. Itu sampai sakaratul maut. Sebelum sakaratul maut aja taubat itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Umar, terakhir Umar menutup, ma a'lamu minha illa ma ta'lamu. Saya tidak tahu dari surah tersebut, surah An-Nasr, kecuali apa yang kau tahu. Maksudnya apa yang kau jelaskan dari tafsir, penjelasan itu adalah ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah juga pendapat saya. Itulah yang saya lihat juga dari surah An-Nasr. Bayangkan satu majelis, ya ditanya, sebagiannya diam, sebagiannya menjawab. Baru dipersilakan Ibnu Abbas menjawab. Ternyata jawaban Ibnu Abbas itulah jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disitulah para sahabat paham bahwasanya ini Ibnu Abbas tidak seperti anak-anak mereka. Bukan seperti yang pemuda biasa. Bisa paham ya? Dan tentunya ketika itu di masa pemerintahan Umar, umur Ibnu Abbas sangat muda belia. Ya, Nabi meninggal sekitar 13 tahun, tambah Abu Bakar sekitar 2 tahun, 5 tahun, sekitar 15 tahun. Rentang umur Ibnu Abbas ketika itu sekitar 15 tahun sampai 25 tahun. Ya, karena Umar memerintah hanya 10 tahun. Berarti sangat muda. Umar meninggal, Ibnu Abbas sekitar 25 tahun. Paham ini? Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la ni'matu turjumanul Quran Ibnu Abbas. Sebaik-baik turjuman Al-Quran, itu penafsir Al-Quran, adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini rekomendasi, ya, pujian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu supaya orang tahu. Ya, kalau mau ambil ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, datang ke Ibnu Abbas. Paham ini? Bukan berarti hanya Ibnu Abbas yang paham, tidak.
Mungkin banyak yang paham juga, tapi Ibnu Abbas lebih ya dari mereka. Lau adraka asnanana ma'asyarahu minna ahadun. Seandainya Taib Ibnu Abbas adraka asnanana, ini sampai ke umur kita, maksudnya sebaya dengan kita, ma'asyarahu minna ahadun, maka tidak ada di antara kita yang bisa menandingi dia. Ai makana nadhiran lahu, yaitu tidak ada seorang pun dari kita yang bisa menyamai dirinya. Ini kan Ibnu Mas'ud sudah berumur ya. Paham ini? Sudah berumur, sudah tua. Paham ini? Ibnu Abbas masih muda. Seandainya Ibnu Abbas sebaya dengan kita, oh, tidak ada yang bisa. Karena masih muda saja sudah banyak. Masih muda saja sudah banyak ilmu. Bagaimana kalau dia umurnya sama dengan kita? Sebaya dengan kita, maka tidak ada yang bisa tandingi dia. Kata Syekh hadza, ini Ibnu Mas'ud bilang, ma'anna Ibnu Abbasin asha ba'dahu 36 sanatan. Ini diucapkan oleh Ibnu Mas'ud di umur Ibnu Abbas yang masih muda belia. Paham ini? Dan Ibnu Abbas, kata Syekh, bersamaan dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu masih hidup asha setelah Ibnu Mas'ud itu 36 tahun. Wah, gitu. Di umur segitu saja Ibnu Mas'ud sudah bilang begini, la ni'mat turjumanul Quran Ibnu Abbas, seterusnya dari pujian. Itu umurnya segitu, dan Ibnu Abbas wafat setelah 36 tahun setelah. Dan dia terus belajar, mengajar seterusnya. Coba. Kata Syekh, fama dhannuka, bagaimana sangkaanmu? Bimaktasaba ba'dahu minal ilm, apa yang diraih oleh Ibnu Abbas dari ilmu setelah itu. Paham ini? Karena ucapan Ibnu Mas'ud ini, pujiannya, rekomendasinya, ini di kondisi ini Ibnu Abbas masih terus belajar. Paham ini? Atau bahkan mungkin sudah mengajar, dan dia terus mengajar. Bisa paham ini? Sampai wafat di Taif. Paham ini? Ada masjid Ibnu Abbas. Di sekitar situ ada kuburan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Taif. Bisa paham ini? Jadi bagaimana sangkaanmu, kata Syekh, dengan ilmu yang dia dapat setelah itu? Karena dia tidak berhenti belajar, tidak berhenti ya mengajar, mengambil faedah dan seterusnya, bertanya. Baik. Kemudian tazkiyah lainnya, keutamaan lainnya, wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma li sa'ilin sa'alahu an ayah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata kepada seorang penanya, sa'alahu, yang bertanya kepada beliau tentang sebuah ayat. Ya, jadi Ibnu Umar ditanya oleh seorang laki-laki tentang satu ayat, apa tafsirnya. Intalik ila ibni Abbas radhiyallahu anhu. Pergi kamu ke Ibnu Abbas, fas'alhu, tanya dia. Fa innahu a'lamu man baqiya bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah orang yang a'lam, orang yang paling berilmu dari yang tersisa. Ya, pahami a'lamu man baqiya. Karena ingat, para sahabat hari demi hari, ya, paham ini, berkurang jumlahnya. Ya, ada yang meninggal, peperangan begini, wafat, ada terjadi kejadian, terus berkurang sampai habis. Paham ini? Sampai habis. Taib. Jadi Ibnu Abbas, kata Ibnu Umar, dialah yang paling tahu dari yang tersisa dari para sahabat Nabi SAW terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang Al-Quran. Wa qala Atha, ini ya, nampaknya ini Atha ibn Abi Rabah. Paham ya? Atha ibn Abi Rabah, taib, rahimahullah, ini murid senior Ibnu Abbas. Qala ma ra'aitu qattu akrama min majlisi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fiqhan, taib, wa 'azama khasyatan, taib. Ma ra'aitu qattu akrama min majlisi Ibnu Abbasin fiqhan wa a'zama khasyatan. Saya belum pernah melihat ya satu majelis pun yang lebih mulia daripada majelisnya Ibnu Abbas dari sisi fikih. Maksudnya fikihnya luar biasa. Di majelisnya Ibnu Abbas ilmu fikih luar biasa. Wa a'zama khasyatan, dan lebih besar khasyahnya. Itu rasa takut yang dirasakan oleh orang-orang yang duduk mendengar dibanding majelisnya Ibnu Abbas. Belum pernah saya lihat. Paham ini? Inna ashabal fiqhi indahu.
Sungguhnya para ahli fikih, ashabil fikih, maksudnya para ahli fikih itu berkumpul di sisinya. Wa ashabul Qur'ani indahu. Para ashabul Quran, para ahli Al-Quran berkumpul di sisinya. Maksudnya belajar kepada Ibnu Abbas. Wa ashabul syairi indahu. Dan para ahli syair juga berkumpul di sisinya. Maksudnya para ahli bahasa. Paham ini? Yasruhum kulluhum min wadin wasi'in. Jadi mereka itu dikumpulkan di satu lembah yang luas. Maksudnya saking banyaknya muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa qala Abu Wa'il, ya, berkata Abu Wa'il Syaqiq ibn Salamah rahimahullah, khatabana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa huwa 'ala al-mausim, ay walin 'ala mausimil haji min Utsman radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah khatabah. Ya, khatabah fathah sebelum nun. Nah, sebelum na di fathah. Khatabana Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkhutbah ya kepada kami wa huwa 'alal mausim. Dalam keadaan beliau 'alal mausim. Apa artinya 'alal mausim? Walin. Ya, dia adalah wali pemimpin ala mausimil haji, di musim haji. Paham ini? Min Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu anhu. Maksudnya di masa pemerintahan Utsman radhiyallahu anhu pernah Ibnu Abbas ditunjuk sebagai pemimpin di musim haji. Nah, dia di antara fungsinya adalah berkhutbah. Ya, dan wallahu alam ini khutbahnya di Arafah. Ya, karena ketika dibilang khutbah di musim haji itu khutbahnya di Arafah. Khutbah Arafah. Paham ini? Di hari Arafah. Orang wukuf ada yang ceramah. Bisa paham ini? Sama ketika Nabi SAW juga ya turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya, itu juga di Arafah. Ya, ketika khutbah ya di Arafah. Baik. Apa kata Wa'il? Perhatikan, faftataha suratan nur. Maka Ibnu Abbas pun mulai membaca surah An-Nur. Yang namanya ini mufassir ya. Jadi tema-temanya, ceramahnya, pidatonya itu ya erat kaitannya dengan Al-Qur'an. Ya ahli tafsir, ahli Al-Qur'an. Paham ini? Dia pun memulai membaca surah An-Nur. Naj'al sini coba saya lihat cetakan antum. Saya kasih dulu. Situ kenapa naj'al? Faftataha surat An-Nur faja'ala yaqra. Di cetakan lain disebutkan faja'ala yaqra wa yufassiru. Ayo, ja'ala apa ini? Apa artinya ja'ala faja'ala yaqra? Mulai. Ini af'al asy-syuru'. Af'al asy-syuru' yang maknanya syara'a, memulai. Saya ulangi, ini ja'ala min af'al asy-syuru'. Dari fi'il-fi'il yang makna syuru', memulai. Faja'ala, maka Ibnu Abbas pun mulai yaqra'u, membaca surah An-Nur, wa yufassiru, dan menafsirkan ayat yang beliau baca. Faja'altu yaqul, maka kata Abu Wa'il, saya pun berkata, ya, saya pun mulai berkata, ma ra'aitu wa la sami'tu kalama rajulin mithlah atau mithlih. Saya belum pernah melihat dan belum pernah mendengar ucapan seseorang yang semisal dengan Ibnu Abbas ini. Ingat ya, ini momen agung ya, momen besar. Ini bukan ceramah biasa, bukan khutbah Jumat ya. Ini khutbah di Arafah. Ketika seluruh kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia itu berkumpul di satu tempat. Nah, dalam momen ibadah yang sangat agung, ibadah haji. Di tempat yang sangat mulia dan seterusnya. Di waktu mustajabah. Paham ini? Apa dia bilang Abu Wa'il selanjutnya? Walau sami'athu farisun warumu watturku la aslamat. Seandainya ini ceramahnya Ibnu Abbas, pidatonya Ibnu Abbas, tafsirnya Ibnu Abbas ini didengar oleh Faris, orang-orang Persia, ya, orang-orang Iran dan sekitarnya, warum, dan orang-orang Romawi, ya, Roma dan sekitarnya, Spanyol, watturku, dan orang-orang Turki. Paham ini? Turki masuk Eropa ya dahulu, ya, bukan Islam, bukan wilayah Islam. Seandainya tiga kaum besar ini, orang Faris, Persia, orang Rom, Romawi, dan orang Turk, yaitu orang-orang Turki, ini mendengar ceramahnya Ibnu Abbas, ketika itu la aslamat, maka pasti mereka akan masuk
masuk Islam. Ada orang-orang begini. Ya, orang-orang diberi kelebihan oleh Allah, retorika yang luar biasa, memukau, ya, paham ini, langsung meresap ke dalam hati, langsung orang paham, langsung mengang orang, ya, paham ini ada orang-orang seperti ini. Ya, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dia sahabat. Ya, paham ini, banyak tong bagus retorikanya, tapi mungkin ya, alul bid'ah, alul dolal, orang munafik, zindik, bisa jadi. Paham ini? Tapi subhanallah, dia cuma baca surah An-Nur, dia tafsirkan, ya, kata Abu Wa'il, kalau ini didengar sama orang-orang Persia, Romawi, dan Turki, mereka akan masuk ke dalam Islam. Lanjut. Kemudian kata Syekh rahimahullah, diperbaiki itu ya. Jadi naj'al itu jadikan faja'ala. Jadi nunnya jadi faja'ala yaqra'u wa yufassiru. Ya, nunnya jadi faja'ala yaqra'u wa yufassiru. Faja'altu aqulu titik dua, ma ra'aitu wala sami'tu kalama rajulin mithlihi walau sami'athu farisun war rumu wa turku la aslama. Lanjut, terakhir kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wallahu Utsmanu ala mausimil hajj sanata 35. Ini mungkin masih nyambung ya, ini beliau menyebutkan tahun berapa. Jadi Utsman menjadikan beliau wali, ya, pemimpin di musim haji itu tahun 35 Hijriah. Ya, ini berarti ini sudah di akhir-akhir masa pemerintahan Utsman radhiyallahu anhu. Karena hitungannya itu selalu antum hitung dari wafatnya Nabi 11 Hijriah. Ini bulan Rabiul Awal. Kemudian 2 tahun, 11 tambah 2, 13. Itu akhir pemerintahan Abu Bakar. Paham ini? 13 tambah 10 itu akhir pemerintahan Umar, 23. Utsman sekitar 12 tahun. Berarti ini 35, ini sudah akhir. Bisa jadi ini mungkin tahun terakhir Utsman memerintah. Baru setelah itu 6 tahun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Paham ya? Jadi hitung nih umurnya. Nah, Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah. Sini tahun 35. Berarti umurnya berapa? 35 tambah 3. 30 adalah 38 tahun. Sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali, subhanallah. Paham ini? Tapi luar biasa ceramahnya. Ya? Paham ini? Khutbahnya di Arafah. Dia masih muda, mulia, di bawahnya lu para jamaah haji. Taib. Wallahu wallahu aliyun, dan Ali menjadikan beliau wali, yaitu gubernur alal Basrah, di kota Basrah. Itu bahasa wallah ya. Kalau kemarin ammar, jadikan amir. Ini jadikan wali. Maksudnya apa? Gubernur Basrah. Ini di masa pemerintahan Ali radhiyallahu anhu. Dan wajar. Ingat dahulu para pemimpin, para gubernur itu diambil dan diangkat langsung oleh khalifah. Dan mereka akan memilih orang-orang berilmu, paham agama, ngerti agama. Sebagaimana Nabi Umar menunjuk ahli syura, nama orang sahabat, ya, selain Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah dan Sa'id bin Zaid. Ini orang-orang hebat semua ilmunya. Paham ini? Yang jadi khalifah satu dari kalian, ya, setelah saya, kata Umar. Taib. Kemudian terakhir, ya, penutup, falamma kutila, tatkala Ali terbunuh. Ya, tanda itu ya. Sekali lagi, domir yang antum baca di kitab Al-Quran, Sunnah, itu tolong tahu, cari tahu ini domir kembali ke mana. Kutila, ya, naibul fa'ilnya huwa, kembali ke Ali radhiyallahu. Fakutila, falamma kutil, tatkala Ali terbunuh. Madha ila al-Hijaz, maka Ibnu Abbas pergi ke Hijaz, ya, kembali ke Hijaz. Karena ini dia di Irak ya, di Basrah, di daerah Irak. Yang ketika itu ibu kota pemerintahan berada di Kufah, ya, dekat dengan Basrah. Faqama fi Makkah, maka Ibnu Abbas pun tinggal di Makkah. Ini beberapa waktu. Ini dikenal ya, majelis Ibnu Abbas di kota Makkah luar biasa. Ya, di sini Atha bin Abi Rabah dan yang lainnya. Tsumma kharaja minha ila Taif. Kemudian Ibnu Abbas keluar dari Makkah, pergi menuju Taif. Kalau antum pergi umrah itu sekitar 2 jaman naik bis. Ya, sekitar 2 jam naik bis. 1 jam 2 jam lah.
Ya lumayan, beberapa puluh kilo dari kota Makkah. Ini Taif, dataran tinggi, ya, dataran tinggi, dingin sana. Beliau keluar ke Taif, famata fiha. Beliau pun meninggal di sana di Taif sanata samanin wasittin, di tahun ke-68 Hijriyah. Ya, 68 Hijriyah. Beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. 68 tambah 3 berapa? Wih. Wah, ini. Dah suka matematika. 68 tambah 3 berapa? 71. An ihda wa sab'ina sanatan. Ya, ketika beliau berumur 71 tahun. Itu an, itu maksudnya itu umurnya. Ya, jadi beliau meninggalnya tahun ke-68 Hijriah ketika beliau berumur 71 tahun. Karena beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. Bisa paham ini? Paham ya? Selesai 3 orang sahabat yang masyhur terkenal dengan ilmu tafsir mereka. Yang pertama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang kedua Ibnu Abbas, yang kedua Ibnu Mas'ud, yang ketiga Ibnu Abbas. Dan ini subhanallah urutan indah ya, tidak sembarangan, tentunya jelas. Ya, keutamaan Ali dibanding 2 sahabat yang lainnya ini jauh ya. Paham ini Ali khalifah, paham dan seterusnya. Kemudian baru Ibnu Mas'ud. Ya, karena dia jauh lebih tua dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas terakhir. Paham ini? Ibnu Abbas terakhir. Dari sisi umur dia yang paling mudah. Ini urutannya. Lanjut. Kata Syekh, siapa yang baca? Selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Kama qala Syekh al-Imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-mushtahiruna bit-tafsiri min at-tabi'in. Ishtahara bit-tafsiri min at-tabi'in kathiruna faminhum al-alif ahlu Makkah wa hum atba'u Ibn Abbas. Ini atba bahasa untuk murid ya. Jadi atba ashab. Ya, kalau misalnya ini pengikut-pengikutnya Ibnu Abbas, jangan bilang pengikut, itu murid, bahasa itu. Ini ashab Ibnu Abbas, ashab Ibnu Mas'ud, itu bukan temannya, bukan case-nya, bukan, maksudnya murid. Ini bahasa ya untuk ulama-ulama terdahulu, khususnya para sahabat, tabi'in ini dibawakan dalam bahasa, tidak dibilang tulab. Seperti kita sekarang ini tulabnya syemuk, tulabnya, tidak begitu. Tapi dibilang dalam bahasa ashab dan atba'. Paham ini? Baik. Lanjut. Wahum atba'u Ibni Abbas. Mudhaf. Atba'u Ibni Abbas. Atba'u Ibni Abbas. Kamujahid wa Ikrimah wa Atha Ibni Abi Rabah. Ahlul Madinah wa hum atba'u Ubay Ibni Ka'ab. Berarti tambahkan situ hamzah qata ya. Hamzah kepalanya dikasih atba', bukan ittiba'. Atba' Ubay bin Ka'ab. Atba'u Ubay ibn Ka'ab ka Zaidin ibn Aslama. Ingat kalau ada binnya jangan ditanwin. Zaidi. Ka Zaidi ibn Aslama wa Abil Aliyati wa Muhammadin ibn Ka'ab. Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi. Al-Qurazi, ya ma'ruf. Al-Qurazi rahimahullah. Terus Al-Jim Ahlul Kufah. Ahlul Kufah. Ya, Kufati. Ya. Wa hum atba'u ibn Mas'udin كقتادة وعلقمة والشعبي. فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء مجاهد وقتادة. ما شاء الله. طيب. lanjut. الأول مجاهد هو مجاهد ابن هو مجاهد ابن جبر المكي مولى سائب بن أبي سائب المخزومي. Jadi coba lihat maula ya. Dari sisi derajat strata sosial, status sosial ini subhanallah, ini di bawah. Dia maula. Paham ini? Entah dia yang muda atau bapaknya atau ya, paham ini? Tapi betapa banyak maula-maula seperti ini Allah muliakan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Dia maula. Tapi dari sisi sosial ini di bawah. Tapi Allah angkat derajat sampai Atha bin Abi Rabah di antara murid Ibnu Abbas dikisahkan itu khalifah ketika itu. Pimpinan yang gubernur atau khalifah. Paham ini? Itu gubernur Taib itu duduk ya di hadapannya bertanya tentang masalah haji, tentang
Maksudnya hina mereka di hadapan ahlul ilm. Paham ini? Walaupun dari sisi sosial, status sosial, mereka mungkin di bawah, orang di bawah, banyak kekurangannya, fisiknya, tapi Allah muliakan. Itulah ilmu. Mau tidak mau, biar kau tidak suka, pasti Allah akan muliakan. Pasti Allah akan angkat. Biar kau tidak suka, ya orang akan muliakan diri dan seterusnya. Itulah ilmu. Paham ini? Ini maulah, ya, As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib al-Makhzumi. Terus. ولد سنة 21 من الهجرة وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. روى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته. terus. أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. سبحان الله. Ya, coba lihat terus. وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءت التفسير عن مجاهد فحسبك به. واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري. Itu fa'il ya, Asy-Syafi'i wal Bukhari itu dhamma semua. Terus. الشافعي والبخاري وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه. ما ينقل عنه في صحيحه. طيب terus. وقال الذهبي في آخر الترجمة: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. توفي في مكة وهو ساجد سنة 400 عن ثلاث وثمانين سنة. Itu umurnya ya, itu umurnya. Terus. الثاني قتادة وقتادة ابن دعامة السدوسي البصري ولد أكمه itu ribuan titiknya ya, akmah. Wulida akmahu أي أعمى سنة 61 وجد في طلب العلم وكان له حافظة قوية حتى قال في نفسه ما قلت لمحدث قط. Atas itu akmah ya, dia hal mungkin ya, wulida akmah. Allah alam. Terus. محدث قط أعد لي لمحدث ما قلت coba ulang. ما قلت لمحدث قط أعد لي. Ya, terus. وما سمعت أذناي itu udhunaya. Perhatikan, ini ada di durus lughah insyaallah. Udhunaya itu asalnya udhunani. Udhunani. Udhunun mufrad. Udhunani musanna. Berapa telinganya orang kah? Telinganya orang satu atau dua? Udhunun satu telinga. Dua telinga? Ayo semua jawab. Udhunani. Saya mau bilang telinga saya. Berarti udhunani kita sandarkan ke ana, iya kan? Rumusnya itu isim musanna dan jamak mudzakkar salim kalau disandarkan jadikan mudhaf, maka nunnya dibuang. Ingatnya musanna dan jamak mudzakkar salim pasti ada nunnya di belakang ya. Paham ini? Paham? Pasti ada nunnya. Tapi kalau dia jadi mudhaf dibuang. Itu satu. Jadi udhuna sudah hilang nun. Ya. Kemudian rumus yang kedua, ya mutakallim. Ketika dia jadi mudhafun ilaih, ana ya, ana, baiti, ummi, abi, qalami, ya ta? Kursi, kitabi. Itu asalnya harokatnya sukun. Kecuali ketika sebelumnya sukun juga. Seperti alif atau ya sukun, maka dia di fathah. Di sini akhirnya apa? Sebelumnya alif. Kalau dibaca sukun ya-nya, maka tidak bisa dibaca toh. Jadi dia di fathah. Udhunaya. Itu ya. Jangan kira ya apa. Itu ya mutakallim yang di fathah. Asalnya sukun, tapi karenanya sebenarnya sukun, maka dia di fathah. Bisa paham ya? Jadi kedua telingaku. Ulang, wa ma sami'at
وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. Terus. وذكره الإمام أحمد فأذنب في ذكره فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه. وقال Terus. كلما تجد من يتقدمه أما المثل فلعل. وقال هو أحفظ أهل البصرة لم يسمع شيئا إلا حفظه. Baik. Sudah? Kemudian وتوفي في واسط سنة سبعة عشرة ومئة عن 56 سنة. Baik. Rahimahullah. ثم قال رحمه الله Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pembahasan kedua, al-musyahiruna bitafsir min at-tabi'in. Ulama-ulama yang masyhur dengan ilmu tafsir dari kalangan tabi'in. Tabi'in ini sebagaimana yang kalian pahami, tabi'in adalah man laqiya sahabiyan. Orang yang berjumpa dengan sahabat satu, mu'minan bin Nabi SAW, beriman kepada Nabi SAW, masuk Islam, dia Muslim. Yang ketiga, wa mata ala dzalik, dan dia meninggal di atas hal tersebut, tidak murtad, tidak mati dalam keadaan kafir. Ini sahabat, ini tabi'in, berjumpa dengan sahabat. Kalau sahabat berjumpa dengan Nabi, kalau ini tabi'in berjumpa dengan sahabat. Baik. Isyahra bitafsiri min at-tabi'in katsirun. Ya, masyhur, terkenal dengan ilmu tafsir dari kalangan tabi'in katsirun, banyak dari tabi'in. Paham ini? Ya, tentunya para sahabat yang ahli tafsir ini punya murid-murid. Jadi itulah tabi'in. Saya ulangi, para sahabat yang ahli tafsir itu punya murid-murid. Atau bahkan sahabat secara umum punya ilmu tafsir sekian, punya murid, ya mereka ambil tafsir dari sahabat, itulah tabi'in. Jadi banyak. Jadi jumlah mereka ada banyak. Faminhum, maka di antara mereka yang tabi'in yang terkenal dengan ilmu tafsir, satu, alif, ahlu Makkah. Itu ahli tafsir dari kalangan tabi'in yang berasal dari Makkah. Siapa mereka? Wahum atba'u Ibni Abbas. Mereka lah atba'. Apa tadi artinya atba'? Murid-muridnya Ibnu Abbas. Jangan bilang pengikut ya. Ya. Ini bahasa ya untuk ulama terdahulu. Ini dibilang atba'. Ya, pengikut maksudnya murid-muridnya Ibnu Abbas. Karena dibilang ashab Ibnu Abbas, itu murid-muridnya Ibnu Abbas. Mujahid, seperti Mujahid, Ikrimah, Taib, wa Atha ibn Abi Rabah, dan Atha ibn Abi Rabah, ini yang saya bilang tadi, Atha. Paham ini? Dia mantan budak, tapi subhanallah, khalifah atau wali, gubernur itu duduk belajar. Ya, paham ini di hadapannya. Ini ahlu Makkah. Mana sini mereka adalah murid-murid Ibnu Abbas. Karena seperti diketahui tadi, Ibnu Abbas di akhir hayatnya, paham ini, sebelum pindah ke Taif, dia di Makkah dulu. Ya, di Makkah dulu. Setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib. Baru setelah itu beliau pindah ke Taif. Kemudian Ahlul Madinah, ulama tabi'in yang ahli tafsir dari kota Madinah. Wahum atba'u Ubay bin Ka'ab. Mereka adalah murid-muridnya Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab satu dari sekian sahabat yang Nabi SAW rekomendasikan untuk mengambil ilmu Al-Quran dari mereka. Sudah lanjut, seperti kayak Zaid bin Aslam, ya, seperti Zaid bin Aslam wa Abil Aliyah Ar-Riyahi, Abil Aliyah wa Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi. Jim, ya, yang ketiga adalah ahlu Kufah, tabi'in ahli tafsir dari Kufah. Siapa mereka? Wahum atba'u Ibni Mas'ud. Mereka adalah para murid Ibnu Mas'ud. Ke kota seperti kota ada bin Amah, ini nanti akan disebutkan biografinya. Wal Qamah Taib, ya Qamah Taib, Al Qamah. Kemudian wa Sya'bi namanya Amir bin Syarahil. Fal nutarjim li hayati itsnain min haula. Mari kita sebutkan biografi dua dari mereka ini. Banyak toh? Tadi disebutkan tiga. Ini tiga dari Makkah, tiga dari Madinah, tiga dari Kufah. Dua saja yang beliau pilih min haula, Mujahidin wa Qatadah. Itu Mujahid dan Qatadah. Satu. Al-awwal Mujahid. Siapa Mujahid ini? Huwa Mujahid ibn Jabr al-Makki. Dia adalah Mujahid bin Jabr al-Makki, maula As-Sa'ib bin Abi Sa'ib al-Makhzumi.
Dia maula dari As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib Al-Makhzumi. Wulida sanata 21 minal hijrah. Taib Mujahid lahir di tahun ke-21 Hijriah. Tahun ke-21 Hijriah. Berarti ini kurang lebih di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa akhadha tafsir al-Quran an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan dia mengambil ilmu tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ara Ibnu Ishaq anhu, ya Ibnu Ishaq Muhammad bin Ishaq itu meriwayatkan dari Mujahid ini bahwasanya annahu qala, beliau pernah berkata, ini ucapan Mujahid, aradtul mushafa ala Ibnu Abbasin thalatha aradat. Saya pernah apa bahasanya arad itu, aradah itu menyetorkan, ya, memperhadapkan mushaf kepada Ibnu Abbas 3 kali. Min fatihatihi ila khatimati, dari Fatihahnya, pembukanya sampai penutupnya, maksudnya dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ya, maksudnya arad itu dia store, dia perhadapkan, dia store, dia baca di hadapan Ibnu Abbas. Uqifuhu inda kulli ayatin. Saya memperhatikan Ibnu Abbas di setiap ayat. Ya, bayangkan dia baca mungkin Bismillahirrahmanirrahim, baca Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti, ya. Wa as'aluhu anha. Ya, berhenti di Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, berhenti lagi, Maliki yaumil, berhenti terus. Ya, Alif Lam Mim, berhenti. Ya, dzalikal kitabul la raiba fihi dalil, berhenti. Ya, setiap ayat berhenti. Ya, saya memperhatikan Ibnu Abbas dan saya tanya Ibnu Abbas tentang. Jadi berarti ini bacaannya, qiraahnya, paham ini? Tafsirnya ini sekaligus 3 kali. Ayo. 3 kali, saudara. Bukan hanya 1 kali, 3 putaran, 3 kali. Setoran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Balik lagi Al-Fatihah sampai 3 kali. Paham ini? Ya, jangan tanya ilmunya. Mujahid tentang tafsir. Siapa gurunya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Wa kana Sufyan ats-Tsauri, adalah Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats-Tsauri. Ini Sufyan ada 2 ya, biasanya Sufyan Ibn Uyainah dan Sufyan ats-Tsauri. Ats-Tsauri rahimahullah berkata, yaqul, "Idza ja'at at-tafsiru an Mujahidin fahasbuka bih." Jika datang kepadamu, ya, tafsir dari Ibnu Abbas, maka cukup. Ya, itu cukup bagi dirimu. Paham ya? Sudah, sampai situ ucapan Sufyan. Wa'tamada tafsirahu Asy-Syafi'i wal Bukhari. Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Al-Bukhari ini menjadikan tafsir Mujahid ini sebagai i'timad, sebagai sandaran. Ya, sebagai sandaran. Ya, Syafi'i Muhammad bin Idris, Al-Bukhari Muhammad bin Ismail. Wa kana katsiran ma yanqulu anhu fi sahihihi, dan Al-Bukhari banyak menukil dari Mujahid di tafsir di sahihnya, di Sahih Al-Bukhari. Wa qala Adz-Dzahabi fi akhir tarjamatihi, dan Adz-Dzahabi berkata di akhir biografi Ibnu Abbas, Allah alam, ingat Adz-Dzahabi punya kitab biografi, kitab tarjamah yang judulnya apa? Siyar A'lamin Nubala. Itu puluhan jilid. Mungkin sepanjang meja ini mungkin ya bukunya, puluhan jilid atau bahkan lebih panjang. Ya, mungkin di situ disebutkan di Siyar, As-Siyar. Adz-Dzahabi berkata di akhir biografi Mujahid ini, ajma'atil ummatu ala imamati Mujahidin wal ihtijaj bih. Umat Islam bersepakat akan keimaman, ya. Paham ini Mujahid. Beliau orang ahli imam dan berhujjah dengan ucapan Mujahid dalam tafsir. Tufiya fi Makkah. Mujahid wafat di Makkah wa huwa sajidun, dalam keadaan sujud. Luar biasa, ya. Beliau wafat dalam keadaan sujud. Sanata arba'in wa mi'ah. Tahun 104 Hijriah, an 33 sanatan. Ketika itu beliau berumur 83 tahun. Yang kedua Qatadah, dari tabi'in, ulama yang masyhur dengan tafsir. Wa Qatadatu Ibnu Di'amah As-Sadusi Al-Basri, Abul Khattab. Kunyanya Abul Khattab. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Wulida akmaha. Bukan titiknya saja, ya. Beliau dilahirkan dalam keadaan akmaha, ai a'ma, dalam keadaan buta. Ada orang buta tapi tidak sejak lahir. Paham ini? Nanti mungkin umur 10 tahun, 20 tahun kena apa matanya, ya, meninggal. Fana buta. Paham ini? Ini beliau dari lahir sudah buta. Berarti beliau tidak pernah lihat, ya, kayak kita lihat sawah lewat ini, tidak pernah. Tapi jadi ulama. Ya, beliau lahir dalam keadaan buta, jadi ulama. Bangga ulama dalam banyak bidang. Lah kita punya mata bagus, melihat normal. Paham ini? Tapi subhanallah. Ya, paham ini banyaknya kekurangan kita.
Ini Qatadah dari lahir buta tapi jadi ulama. Jadi ulama. Dan ini namanya selalu diulangi dalam sanad-sanad hadis an Qatadah an. Paham ini? Bisa paham ya? Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Beliau lahir sanata 61 di tahun ke-61 Hijriah. Wajadda fi talabil ilmi, dan beliau bersungguh-sungguh dalam belajar. Wa kana lahu hafizatun qawiyyah, dan dia punya hafalan yang sangat kuat. Hatta qala fi nafsi, sampai beliau bercerita tentang dirinya, ma qultu li muhadditsin qattu a'idli, saya tidak pernah bilang kepada satu pun muhaddis ahli hadis yang guruku, ya ulangi, ulang dulu, tidak pernah saya ngomong begitu. Berarti apa? Satu kali dengar tidak pernah dia bilang ke gurunya, ulang dulu Ustaz, ulang dulu, tidak pernah. Paham ini? Wa ma sami'tu dhunaya syai'an qattu illa wa'ahu qalbi, dan tidaklah kedua telingaku ini mendengar sesuatu kecuali hatiku akan menampungnya, menghafalnya. Wa dzakarahu Imam Ahmad, dan Imam Ahmad menyebutkan tentang Qatadah ini, fa atnaba fi dzikri, beliau berpanjang lebar. Atnaba artinya menjelaskan dengan panjang lebar tentang Qatadah ini. Faja'ala yanshuru min ilmi wa fiqhi wa ma'rifati bil ikhtilaf at tafsir wa wasafahu bil hifdhi wal fiqh. Kemudian Imam Ahmad mulai menjelaskan tentang ilmu Qatadah, fikihnya Qatadah, dan pengetahuan Qatadah tentang ikhtilaf, perselisihan pendapat dan ilmu tafsir. Dan Imam Ahmad menyifati Qatadah ini dengan hafalan yang kuat, yang luar biasa, dan fikih. Wa qala qallama tajidu may yataqaddamuhu, qallama, sangat sedikit kamu jumpai orang yang bisa menyaingi, melampaui Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri rahimahullah. Amal mithlu fal'al, adapun yang semisal mungkin, tapi yang melebihi, melampaui ilmunya Qatadah ini mungkin sedikit, tapi yang semisal mungkin ada. Ini kata Imam Ahmad. Wa qala huwa ahfadhu ahli al-Basrah, Qatadah ini orang yang paling hafid, paling hafal hadis terhadap hadis Nabi dari ahli Basrah. Lam yasma' syai'an illa hafidhah, dia tidak mendengar sesuatu apapun kecuali dia hafal. Wa tufiya fi Wasit, Qatadah wafat di Wasit. Wasit itu artinya pertengahan. Dibilang pertengahan karena dia antara Kufah dan Basrah. Kufah dan Basrah kota besar di Irak. Tengahnya antara Kufah dan Basrah namanya Wasit. Ini yang cikal bakal penamaan Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Ada seorang dari Wasit bertanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sanata 17 wa mi'ah, di tahun ke-117 Hijriah, an sittatin wa khamsina sanatan, umurnya ketika itu 56 tahun. Ilahuna subhanaka wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.